Setelah beberapa waktu yang lalu bersilaturahmi ke Majelis Taklim Raudatul Ghana An-Nabawiyah pimpinan Tuan Guru Haji Ahmad Sairaji, kali ini Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nor beserta jajarannya kembali bersilaturahmi dan muzakarah dengan Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan Basri atau Guru Kapuh selaku Ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kamis 7 April 2021 di Desa Kapuh, Kecamatan Simpur. Kedatangan jajaran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini disambut hangat oleh Guru Kapuh karena kegiatan ini adalah tradisi yang selalu dilaksanakan Bupati Hulu Sungai Selatan beserta jajarannya menjelang memasuki bulan suci Ramadan selama 7 tahun kepemimpinannya sebagai Bupati. Bupati Hulu Sungai Selatan mengatakan kedatangannya beserta rombongan adalah dalam rangka mempererat silaturahmi, sekaligus meminta nasihat dan wejangan, serta doa kepada Guru Kapuh untuk bekal menjalankan roda pemerintahan jelang memasuki bulan suci Ramadan ke depan. Sedangkan Guru Kapuh berpesan di bulan Ramadan yang mulia ini, agar kita semua dapat memperbanyak amal ibadah, guna lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sangat penting adalah agar kita bisa mengontrol nafsu kita. Di akhir acara kemudian dilaksanakan sholat zuhur berjamaah yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Izinkan saya mengajak kita semua untuk menjaga syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Kita izinkan perkenannya pada siang kita bisa berkumpul bersama beserta beberapa guru untuk bersilaturahmi, dan kami akan nama rombongan menyampaikan terima kasih kepada guru dan keluarga yang pada hari ini berkenan menerima kedatangan kami dan rombongan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini lalu mendapat keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat yang cukup dalam akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah. Sekali lagi yang atas nama rombongan menyampaikan terima kasih atas waktu dan tempat yang disediakan untuk kami dan kedatangan kami untuk bersilaturahmi. Sekaligus nanti mohon tunjangan khususnya dalam menghadapi bulan Ramadan yang insya Allah hingga minggu kemarin kita sudah masuk 1 Ramadan, dan ini merupakan tradisi kami di tahun ke-7 menjelang Ramadan kita bersilaturahmi. Dulu kita pernah bersama guru juga dalam upaya dan guru terkumpul. Setelah pandemi Covid ini sangat terbatas kegiatan kita. Tahun ini kami hanya 4 titik. Yang pertama kemarin ke Guru Haji Marzuki di Banda Prambayu, terus ke negara Kemasan Ibrahim, dan pertemuan terbatas dengan 30 ulama negara. Kemarin di Guru Syaraji, hari ini di tempat yang ada di putaran terakhir. Mudah-mudahan tradisi ini bisa terus dilanjutkan supaya menjalin silaturahmi sekaligus juga mendapatkan bekal menghadapi bulan Ramadan. Di satu sisi tetap melakukan tugas seperti biasa, sisi lain tentu kita akan berusaha maksimal 4 kali bulan yang memperbaiki melakukan ibadah dengan sebagian. Kami laporkan dengan itu juga karena terlambat dari waktu yang disepakati hari ini berarti karena Arab Raya dan rapat dengan Satgas COVID-19 Desa Kelurahan. Memang banyak berkembang dulu di lapangan tentang ada bulan Ramadan. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat ibadah tarawih. Secara aturan pemerintah melaksanakan tarawih dengan berbagai pertimbangan. Cara penilaian itu fakta di lapangan jaraknya sangat belum memungkinkan dulu. Walaupun agar mereka harus
Ya, belum beberapa tempat ya jalan tengahnya kalau pada COVID jarak saya masker wajib. Ini salah satu upaya pencegahan. Tapi juga kalau pada desa kemarin beberapa tempat tidak itu pengajian itu tidak jalan-jalan itu tuan gurunya tak ada masker juga. Nah, menurut secara kelembagaan sudah jadi selama 20 tahun itu panduan sebenarnya. Itu menurut kemarin kita dengan keselam atau mungkin melalui jalur masif. Mungkin sudah ada juga pengajian ini dilakukan juga oleh negara. Silakan sajalah sebenarnya mereka mungkin untuk persoalan kesehatan. Ini kadang-kadang kontradiktif antara apa yang harus kita lakukan dengan aturan, tapi kenyataan di lapangan kita harus bisa mengambil jalan tengah. Mudah-mudahan dengan niat yang baik dari Ramadan tidak ada penambahan COVID terlalu signifikan dan mudah-mudahan sekali lagi tidak ada proses baru berkaitan dengan Ramadan dan bulan-bulan berkah. Rahmat ini mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi kami sebagai orang pemerintah harus manusia tetap mengimbau masyarakat kami untuk semaksimal mungkin mematuhi protokol kesehatan. Karena hari ini sampai hari ini masih 40 lebih, 7 yang terkonfirmasi, belum lagi yang positif antigen. Itu yang PCR saja, yang antigen itu lebih banyak. Mungkin gambaran dulu yang kami lakukan. Karena sekarang pembatasan skala mikro berarti kesannya dari desa dan kelurahan itu berdapat semua kepala desa alhamdulillah sudah bisa dari Kapolres dan Dandim dan ya kepala desa pada intinya siap saja masyarakat ini mengatakan kendala kesehatan masker dilakukan ya harus dipakai. Itu kemarin berharap mungkin di daerah Cimang siapa alhamdulillah mungkin kalau bisa menunjukkan pakai masker dan lain-lain. Inilah sebuah proses ikhtiar yang terus kami lakukan. Dan kami pada hari ini itu selain dari jangan menurut studiar mudah-mudahan kami bisa terus bekerja dengan baik untuk bisa melayani masyarakat dengan baik dan tentu mudah-mudahan juga persoalan COVID cepat berakhir. Meskipun dulu setiap sore mendengar bagian dua bagaimana COVID ini akan berakhir setiap hari pengajian dia suruh melakukan besok belum waktu itu yang mungkin belum sampai waktu itu. Tapi kesalahan sudah berbuat saja lah mudah-mudahan cepat berlalu. Yang bisa ulun sampaikan, ulun terima kasih atas waktu dan tempat yang dia berikan dan mohon maaf kalau kedatangan saya mengganggu agenda yang karena ini hari terakhir mungkin bisa bersilaturahim. Setelah itu besok hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Dan terima kasih atas restudian selama untuk kami, support dia untuk kami dan setengah kami agar jalan dulu oleh COVID ada support yang luar biasa dari untuk kami sehingga kami pasti punya kekuatan untuk menangani persoalan COVID ini. Yang bisa kami sampaikan pada waktunya kita mohon izin untuk kembali ke tempat tugas masing-masing dan saya mengajak kita semua untuk terus menerapkan guru kita benar-benar selalu kesehatan, kekuatan dan kemampuan terus berumat ke arah jalan yang lurus dan benar dalam meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa disampaikan oleh Taufik Reza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki bulan Ramadan dan ini peristiwa yang berulang-ulang setiap tahun sekali. Mungkin ya peringatan atau tausiah mengenai hikmah, fadilah, keutamaan bulan Ramadan ini sudah terlalu sering kita dengar. Cuma dengaran manusia ini penting lagi untuk diulang-ulang, diingat-ingatkan. Ini sifat kira itu salah satunya kelupaan. Jadi makanya Nabi kita itu salah satu tugas sidin itu adalah memberi peringatan. Jadi, Nabi itu tugas sidin salah satunya memberi peringatan. Fadzakir, maka berilah peringatan. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau adalah tukang beri peringatan. Jadi dijelaskan. Karena aku malah sampai dia sudah. Karena manusia itu kadang-kadang lupa. Jadi arti memberi peringatan itu ingat-ingatakan kembali. Jadi kan diulang-ulang, karena diulang-ulang, yaitu kita pun kadang boleh muyak mengulang-ulang, nah mandamar pun kadang boleh muyak mandamar itu bukan diulang-ulang. Ya memang harus kayak itu kan peraturannya tadi diulang-ulang supaya kita ingat. Nah, jadi ini sekarang mungkin mau ulang-ulang bentar aja.
nasihat kita menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu cuma setahun sekali, 11 bulan ada puasa, sebulan berpuasa. Kenapa? Nah itu itulah yang kenapa maka pada setahunan bulan Ramadan atau pada 2 bulan, ada 3 bulan, maka sebulan saja. Tujuan utama sebenarnya daripada puasa itu adalah karena di dalam diri manusia itu ada nafsu, dan nafsu itu harus ditundukkan, harus dilemahkan. Tetapi dalam artian kada itu arti ditundukkan, arti dilemahkan itu beda lawan dimatikan. Jadi yang dimatikan mati sama sekali kada ditambahnya. Adapun ditundukkan, dilemahkan itu supaya awal kita kuasai. Jadi model-model kayak ini kita anggap kurang bahari aja lah, ada berisian kuda. Kuda itu penting sebagai alat tunggangan kita, kendaraan kita kemana kita, keperluan kita. Nah, tetapi kudanya ini terlalu liar sehingga sulit untuk dikendalikan. Kadang-kadang malah kita nak bawa kemana kehendak kuda, tujuan kita kada sampai, malah tujuan kuda tak sampai, kita tampak sama iringi aja. Nah itu karena kita kalah lawan tunggangan kita. Manusia itu tanpa sadar banyak kayak itu, banyak nang kalah lawan nafsu. Maka situ kapal itu sebenarnya bukan inya nang mengendalikan, tetapi nafsu nang membawa inya kemana-mana. Nah cumanya kata kelihatan, ya hanya kita melihat saja. Nih ada orang bertunggangan kuda, nang bisa sah kuda ini enggak kuda bini. Sementara bininya seorang nya teman buku bininya mah datang dari itu, pilih nabi mata apa lagi itu kata datang sekali nya kalah lawan kuda. Model kayak itu. Nah jadi disinilah perlu sebulan di dalam 1 tahun itu kita pengaruhnya itu ya dilatihlah masuk pelatihan sampai nampak pengaruhnya pula kamu di itu ada pelatnas lah ya kayak orang anak karena manusia itu digigit habis-habisan lah kayak itu di dalam sebulan supaya ini di dalam 11 bulan damai. Sebetulnya kayak itu aja. Jadi karena di dalam 11 bulan itu kita tenang, nafsu kita sudah tunduk, nah lalu kita normal, kegiatan kita sesuai dengan program kita, kehidupan dunia dan akhirat kita. Nah, tetapi karena mungkin sesudah di dalam tempo 11 bulan itu ada pulang gejolak daripada nafsu, nah tumbuh akan pulang di dalam 1 bulan, ya itulah harus berulang. Nah, cuma, di sini permasalahannya kadang-kadang kita kada sampai melaksanakan yang kada ingat program sekadar rutinitas. Nah, sekadar rutinitas tadi lalu ada terjadi perubahan itu, kada merasa perubahan kebaikan kita. Jadi sehingga ketika misalnya di habis bulan Ramadan, ya kayak itu pulang kayak biasa pun. Jadi di sini yang penting untuk kita ketahui kayak apa seharusnya. Nah, itu yang penting kayak apa seharusnya orang yang sudah berhasil menentukan nafsu. Kegiatan kita di dalam sehari-hari itu sebenarnya terbagi kepada 2. Ada yang ngarannya pekerjaan, amalan, gawian dunia untuk akhirat. Ada satu tim lagi amalan, pekerjaan akhirat. Jadi ada 2 macam, ada gawian akhirat, ada gawian dunia, tapi dunia untuk akhirat juga. Itu aja sebetulnya siang malam. Nah, apabila yang nafsu tadi sudah terkendali, maka kan duanya akan normal dikerjakan. Bekerja dunianya untuk akhirat normal, mengerjakan ibadah besan akhirat normal. Nah, tetapi ketika nafsu kita terlalu kuat, maka itu kan duanya itu pada normal. Nah, bila kan duanya itu pada normal, ibadah pada normal, artinya kada bujur, mengerjakan dunianya pun kada bujur, berarti ada masalah dengan pengendalian di dalam diri kita. Nah ini memang sebenarnya yang penting perusahaan saya jadi sebenarnya luar biasa konsep puasa itu luar biasa kayak itu memang dari Allah bang. Jadi kan memang kisah awal kembali ini walaupun mungkin panjang aja mengisahkan kisah awal pemulaan nafsu itu diciptakan oleh Allah. Jadi Allah bukan nafsu. Jadi nafsu itu ketika diciptakan Allah cuma inilah mungkin lebih banyak kepada personifikasi aja ngarannya boleh jadi dirupakan jadi ada satu makhluk ngarannya nafsu kayak itu cuma dirupakan lah kayak manusia lah modelnya kayak itu bayangannya.
Ketika diciptakan Allah, lalu ujar Allah, ya nafsu aqbil, wahai nafsu menghadaplah. Maka kisahnya nafsu ini langsung berpaling, langsung membelakang. Jadi ujar Allah Ta'ala, wahai nafsu membelakanglah, maka langsungnya menghadap. Nah, apa artinya? Artinya nafsu ini memang artinya melawan dia tetap. Ada hendaknya tunduk, ada hendak masik. Ketujuh, bersalah. Lalu ujar Allah, perintah Allah kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan nafsu ini ke dalam neraka. Kemudian rasakan kepadanya segala macam siksaan yang ada di dalam neraka. Maka dimasukkanlah nafsu tadi ke dalam neraka, lalu disiksa dengan segala macam siksa selama 1000 tahun. Nah, kadang alam-alam lagi, kadang 1 masa, kadang sehari 2 hari, kadang 1000 tahun. Sesudah 1000 tahun itu dikeluarkan, lalu sama aja disuruh Allah, wahai nafsu menghadaplah, tapi membelakang, wahai nafsu membelakanglah, tapi menghadap. Bahkan ketika ditakuni Allah, man ana wa man anta, siapa aku, ya nafsu, siapa ikan, apa jawabnya, ana, anta, aku, ikan. Lo. Kayak itu sifatnya nafsu itu memang kayak itu. Jadi coba kita lihat hendak nafsu itu mengatakan yang belum bakal. Dirinya sudah hendaknya bergulung dipukulin, makanya masih kan enggak. Ini kalau seandainya aja dia nggak kayak apa. Itu contoh nafsu itu kayak gitu. Nah, lalu ujar Allah, wahai malaikat, ikat itu nafsu di sebuah tiang. Kemudian biarkan dia kelaparan dan kehausan. Jangan diberi makan, jangan diberi minum selama 1000 tahun. Maka dibiarkanlah dan diikatlah, kuriak-kuriak kalau sudah kelaparan, kuriak-kuriak kehausan, kayak itu aja kisahnya. Ada tentang mengirannya sampai 1000 tahun, akhirnya nampak akhirnya lemas, lemah, liko, ada daya lagi. Hanya disuruh lapas tahunnya, ya Allah, wahai nafsu menghadap tahunnya menghadap. Wahai nafsu, siapa aku, saya baikkan. Anta Rabbi wa ana abduk, engkau Tuhanku dan akulah hambamu. Hanya menyerah. Nah, itu kisahnya. Jadi pada saat itulah ujar Allah bersabda, demi kemuliaanku, siapapun kena makhluk yang engkau berada di dalam dirinya, maka akan aku wajibkan kepada mereka berpuasa. Itu kisahnya kan. Karena apa tadi? Karena ternyata engkau menentukan nafsu itu adalah dengan lapar dan haus. Jadi makanya kisah puasa itu bukan sekadar syariat daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tetapi adalah syariat mulai Nabi Adam alaihissalam. Jadi seterusnya bila kita ada kenal Nabi, ada Nabi Adam, adalah puasa, ada itu aja sudah Nabi Idris, Nabi Nuh, Soleh, Ibrahim, sampai Nabi Isa adalah puasa. Pada ada. Kenapa? Karena di dalam diri manusia itulah nafsu. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, arti orang-orang sebelum kalian itu mulai Nabi Adam sudah puasa. Nah, jadi ini mungkin tadi pentingnya nih untuk kita menyadari dulu pertama-tama bahwa besan apa kita puasa. Jawabannya adalah mudah-mudahan nafsu kita ini lemah, nafsu kita ini akan tumbuh. Emang biasanya disebut daripada nafsu nafsu al-ammaratun bisu', nafsu yang selalu menyuruh kepada kejahatan, karena ini dengan proses pendidikan selama bulan Ramadan itu diharap berubah karena menjadi nafsu mutmainnah lah, nafsu yang tenang, nafsu yang hakun beribadah, nafsu yang hakun menjadi maksiat, hakun bekerja dengan baik, dengan benar. Kayak apa kan? Nah, nafsu-nafsu dan mutma kayak apa seharusnya nanti dikerjakannya. Nah, sebenarnya ada panduan daripada Rasulullah SAW. Pekerjaan itu yang normal itu adalah yang pertengahan. Itu kalau panduannya adalah pekerjaan yang normal, yang jujur, itu adalah pertengahan. Pertengahan itu artinya kurang kada, berlebih-lebihan kada. Kurang itu berarti ada nafsu masuk. Bila ini berlebih-lebihan berarti ada nafsu masuk. Maka itu sebenarnya panduan. Itu pekerjaan apapun, pekerjaan dua tadi, baik pekerjaan dunia atau pekerjaan akhirat. Itu sebenarnya ada panduannya itu adalah enam terbaik. Enam khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah enam pertengahan. Nah, jadi ini
paling ada sebagai standar karena kita nih untuk mengetahui ikonnya bujurkah sudah atau ada kurangkah, ada lebihkah. Kalau di dalam istilah Rasulullah atau di dalam istilah agama, 6 bujur, 6 standar, ada itu 6 norma, itu di dalam sebuah hadis itu disebut dengan istilah sadat. Jadi ada kata-kata sadat itu artinya tadi pertengahan, paling bagus, paling bujur, paling normal. Nah itu telah jadi istilah sadat. Jadi sadat itu bujur artinya. Jadi ada di dalam sebuah hadis, saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu itu artinya bekerjalah dengan baik, dengan normal, atau minimal kalau kata tawa wa qaribu dekati normal itu. Jadi mama rakit nangga itu. Nah ini mungkin masih masih remang-remang lagi nih kayak apa maksudnya nih. Jadi dulu hendak mengisahkan ulang ada 3 orang laki-laki, kalau lagi kisahnya ada 3 orang daripada sahabat Rasulullah SAW mengangkat 7 ibadah. Jadi dulu hendak mengisahkan dulu kisah tentang ibadah. Ibadah aja tadi itu disuruh normal, jangan berlebih-lebihan, jangan juga kurang. Urusan agama tadi itu apalagi kan urusan dunia, kadang-kadang malah kita urusan dunia sangat berlebih-lebih. Ada 3 orang ini hobinya beribadah, bakawan bertiga. Ya biasanya orang bakawan itu memang hobinya sama. Bilanya hobinya beda, kada tapi akrab, kada tapi lawas, kada tapi rasok. Sama aja contoh orang katuju main bola sama katuju bakawan, orang katuju mau ujian ini sama bila ada orang tuh akrab, orang berdua, orang tiga, lihatnya mesti ada kesamaan. Kamu nyalain-nyalainnya kan mau lawas itu sudah sunatullah, itu ada di dalam hadis Nabi, al-arwah junudul mujannada. Roh itu mulai di alam arwah itu sudah kelompok-kelompok. Di sini sekelompok arwah itu jadi model kayak kita juga di situ di bujur situ ada beberapa orang di situ ada tuh masih di alam arwah. Ketika kita sudah dimasukkan roh ke dalam tubuh, kayak itulah di dunia kita ini berkelompok-kelompok. Wa mata arafa minna, nang sudah berkenalan di alam arwah, ikhtalaf di sini satu madrasah. Wa mata arafa minna, ikhtalaf nang di sini di alam arwah sudah kada cocok, di sini kada kawan lawas makawan. Orang nang kada katuju politik, misalnya di bawah bandar politiknya kada ramai. Orang nang kada katuju mau unjur di bawah bisa mau unjurnya kada cocok. Orang nang kada berdagang dipanggil masalah bisnisnya kada ramai, kayak itulah seterusnya. Yang tapi punya sudah sama mulai di alam arwah kayak itu, di sini kayak itu, kira-kira sampai ke kubur kayaknya sama aja dah. Jadi ini tadi kembali kepada kisah ketiga, ada tolak orang 6 ketiga ini kebetulan pemuda katun juga beribadah, nanjakannya aku di masjid gawiannya nih, baca Quran macam-macam. Lalu tak pikir antara 1 orang atau langsung ketiganya, cuma kira-kira 1 orang, nah cuma satu yang lain sepakat aja. Kayak apa kalau kita berhilang ke rumah bini Nabi, kan bini Nabi ini banyak 9. Buat takut kayak apa dalam ibadahnya Nabi. Nah, jadi ini satu pemikiran yang bagus, satu jodoh nanti. Ketika kita hendak beribadah, alangkah bagusnya kalau kita mengikuti ibadahnya Rasulullah. Atau daripada kita mengarang-arang seorang, menyusun seorang, aku hendak begini, sementara Nabi belum tentu kayak itu. Kemudian yang kedua, yang paling tahu ibadahnya Nabi itu pasti bini Nabi. Dan ini sudah seluruh sahabat tahu, itu bukan hanya kisah 3 orang ini, cuma kebetulan kisahnya 3 orang. Nah sahabat yang lain pun apa tuh rancak bertahun tahun bini Nabi kayak apa Rasulullah. Lalu bini Nabi lah yang mengisahkan Rasulullah gulingnya kayak ini, Rasulullah makannya kayak ini, Rasulullah apa aja. Nah ini tadi tambah 3 ini tadi itu bukan hanya satu rumah. Beberapa rumah bahkan boleh jadi keseluruhan rumah Rasulullah Nabi itu 9 bisian rumah karena 9 bisian. Artinya halus-halus saja Bang juga berdekatan di sekeliling Masjid Nabawi. Berataan tak anggaplah bini Nabi itu didatangi angka 1, 2, 3 sampai terakhir. Nang ditanyakan kayak apa ibadah Nabi terutama di malam hari. Berataan jawabannya mirip-mirip. Nah, berataan yang kurang mirip. Memang kayak itulah Nabi kan kalau bila di rumah bini nang ini rajin berat, bila nang ini guling aja ada. Nanti itu normal aja kayak itulah sudah kayak yang gaya Allah. Ini pertama itu ini maaf belum saya kira ini jadi berkat tapi tahu mau yang makan ya ini cara jelas ada nabi tadi 9 kan jadi ke-9 yang datang sekalinya apa kesimpulannya mereka itu menganggap nabi itu cuma sedikit ibadahnya. Nah, ini memang penting.
Nabi itu ada kalau lupa ibadat benar tuh ada. Itu berataan mereka di rumah bini pertama itu bisa sampai anak sendiri itu bisa itu Pak Nabi. Nah, kan sudah lawan ekspektasi itu sudah beda karena kita mau rapor mau gini ya kamu mulai ini salah maghrib bisa kayak ini bisa ini mau ini bangun jam segini ternyata kan kayak itu. Nabi itu udah kayak orang biasa kan tapi kayak itu kan ada sih mulainya bangun malam ada yang lalu mereka menganggap Nabi itu terlalu sedikit ibadah. Tetapi di sini maknanya ini belum sampai kita lakukan sahabat kada boleh mengkosongkan begitu itu kan tidak canggah. Itu orang yang bagus. Hari ini orang yang bagus. Lalu mereka berkata, memang Nabi itu orang yang akan berdosa. Nabi itu orang yang bersih. Nabi itu orang yang suci. Jadi kan perlu banyak lagi. Beda kalau kita. Nah ini pernyataan nyata. Kita ini kan banyak berdosa. Kita ini belum ada derajat apa-apa. Kita ini memang perlu banyak. Kalau Nabi kata apa-apa sih kada banyak beribadat. Nah itu pemikirannya dan itu bagus saja. Lalu seorang berucap, ujar seorang, aku akan sembahyang malam sama lamanan. Sampai malam. Jadi aku tuntut bagi aku akan sembahyang sampai ke subuh. Kenapa maka kata menurut Nabi? Karena memang Nabi lain tahu kita, Nabi sudah tinggi derajat Nabi kan. Jadi ujar saya itu ada aku hendak puasa satu hari, 1 tahunan. Kemudian ada saya itu ujar saya aku kada hendak begini seumuran. Nah, jadi ini lain. Rupanya kan ada begini juga, mereka kebetulan jadi cuma salah juragan lagi supaya aku fokus total beribadat saja. Maka itu kepandir tiba-tiba aja datang Rasulullah. Nah, jadi kan asalnya lawan bini Nabi, sudah tuntung lawan bini Nabi, kepandir. Nah itu 3 yang di satu tempat, anggaplah bukan di masjid Nabawi. Tiba-tiba aja datang Rasulullah. Nah, ini datang Rasulullah itu langsung aja ujar Nabi bukuan nikah, nang berucap kayak ini. Nah, artinya ikam betapa lawan bini kok kayak ini ibadah kok, lalu ikam bakal kesimpulan tadi emang bagus aja kan tinggi wahai Rasulullah. Nah, ujar Nabi jangan kayak itu. Nah, jangan kayak itu, ini yang penting tadi. La taf'al kadzalik. Jangan kalian memperbuat yang kalian sebut tadi. Nah, ini hendak sembahyang sama lamanan, jangan. Nah, ini hendak puasa 1 tahunan, jangan. Nah, ini kada hendak begini sama salale, jangan. Lalu apa ujar Nabi? Fa inni asumu wa uftiru, karena aku sendiri puasa dan aku buka. Jadi aku kan salawasan puasa, ada wayahnya puasa. Ini di luar bulan Ramadan, dalam yang kita kisahkan di luar bulan Ramadan. Aku kadang-kadang puasa, tetapi kadang-kadang ada puasa. Wa aku arkudu, dan aku pun malam bangun, tetapi ada masanya aku guring. Wa atazawwajun nisa, bahkan aku kawin dengan beberapa orang perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa benci dengan sunnahku, maka dia bukan daripada umatku. Nah di sini anunya nih, ancaman terakhirnya itu akan menakutkan. Jadi artinya, jadi ini bukan sekadar aku karena aku kada berdosa, aku sudah tinggi derajat, lalu kayak ini sebenarnya kada. Apa yang aku kerjakan ini adalah sunnah, nah harus diikuti. Kada boleh dibenci, kada boleh dilawan, kada boleh ditentang. Jadi kita sampai dapat satu pelajaran lagi lah bahwa ngaran agama Islam tadi ibadah itu sebenarnya tadi ada kayak standar pertengahan dan berlebih-lebihan pun kada bagus ya. Tetapi kadang-kadang ini bagi orang yang ahli ibadah tadi itu disuruh kurangi. Tetapi mungkin kebanyakan manusia malah kayaknya ada yang talalu rendah, memang perlu kita tingkatkan. Nah, karena yang kita bicarakan tadi orang yang nafsunya itu sudah normal terkendali, itu adalah ibadahnya itu adalah pertengahan. Nah, jadi orang yang berlebih-lebihan itu adalah nafsu, di situ nafsu itu yang disuruh Nabi turunkan. Ada pun yang kekurangan dan ini tadi ada lagi kebanyakan manusianya, aku sama lamaran guling gitu loh, kok sudah ada. Aku kan lagi puasa 1 tahunan gitu loh, kok sudah. Aku gini aja nampu urusnya gitu loh, kok sudah. Jadi kita menormalkan ini tadi dengan memulihkan supaya normal. Nah, harapan ini kan ini bisa tercapai sesudah kita melewati proses dalam Ramadan ini tadi dengan normal nafsu kita. Ini yang kita kehendaki. Ada contoh kasus kedua. Ada juga seorang sahabat, nah kalau nang bertiga ini tadi kada disebutkan ngarannya walaupun hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, bahkan kalau Rasulullah mutafaqun alaih itu Bukhari Muslim dalam masalah.
Ada nama dua ini disebutkan orangnya, ngarannya Sayyidina Abdullah ibnu Amr ibnu As. Jadi ini sahabat Nabi luar biasa juga, salah satu sahabat utama Nabi, masih muda. Jadi ada pemuda-pemuda lagi di zaman Nabi, remaja-remaja yang hebat itu ada diantaranya tadi ngarannya Abdullah ibnu Amr ibnu As. Ini pun sama kasusnya, adalah orang yang paling kapidu beribadah. Nah, jadi di antara semangatnya itu ingin termasuk di antara orang yang mengumpulkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan di zaman Nabi itu masih terpisah-pisah. Nah, di sini ada beberapa lembar, di sini ada beberapa lembar, ada beberapa lembar. Jadi didatanginya di mana aja ada Al-Quran, didatanginya, lalu dicatat, dikumpulkan sampai lengkap satu mushaf. Dan itu cuma segelintir orang. Di kalangan sahabat tentang berisian Quran lengkap itu cuma segelintir orang. Orang yang bahkan disebutkan orang yang tahu mengumpulkan Al-Baqarah dan Ali Imran itu sudah termasuk ulama besar di zaman sahabat. Nah, beda lawan zaman ini banyak orang yang hafal Quran, menguasai Quran, cuma ada alim. Itu bedanya. Ada benar itu dua ini sudah ulama besar. Sahabat artinya kita ini sangat menghafal, sangat bisa membaca juga, tapi mengerti kan dia itu. Ada mereka itu sedikit tapi dipahami lalu diamalkan, jadi luar biasa. Nah, memang sampai seluruhnya penjara salah satunya tadi tentang tahu mengumpulkan Al-Quran itu adalah Sayyidina Abdullah ibnu Amr ibnu As. Nah, lalu yang itu sudah terkumpul maka sidin sampai malam itu membaca Al-Quran sekhatam. Imbahnya itu di dalam sembahyang sama lapan kayak puasa seharian puasa. Dan sampai akhirnya abahlah yang meminiakan. Kada kau barang yang urusin binian kada kau barang lah. Cuma abah nanam pameran Amr ibnu As ini ada karena lawan seseorang kayak itu nah bisian anak binian lalu kita bawa orang lah kemampuan lah kawin sama siapa nah kada aku jadi minantunya Amr ibnu As bisian laki Abdullah ibnu Amr ibnu As ini sahabat utama berdua. Waktu saya dikawinkan kawin lah sudah abah memaksa kawin begitu jadilah di kawin nikah. Analog mintuha, nah mintuhannya artinya kuitan tentang dunia ini kan bilangnya anak. Beberapa kali rajin berbanyak tuh penyayangan dia mungkin anak satu-satunya lah baru hilangnya anak baru hilangnya. Lalu takun kayak apa keadaan laki ikat? Jadi ujar namanya alhamdulillah wahai laki ulun ahli ibadah. Mulai kawin nah sampai hari ini ulun kada biasa dihadap hidupnya. Kada bisa dihadap. Laki ting-ting. Ini antara memuji atau mengeluhkan ada saja alhamdulillah baik benar orangnya ahli ibadah sampai saat ini ulun kada biasa dihayal-hayalnya jangan ini pentingnya ini memang. Jadi lalu nabi Tuhan ini kan kapanggir lawan sama nang abahnya. Karena kawan kan betul lawan Amr lawan siapa tadi Amr ibnu As nya. Artinya anak kita kayak itu orangnya orang beribadah saja anak itu dia apa aja. Nah, lalu Amr ibnu As ini pun kehabisannya berkisah lawan Rasulullah. Artinya kayak apakah wahai Rasulullah anak turunannya nah ini Allah beribadah saja gawian kan sampai dibiniakan tapi bahwa pengajapan mereka itu ada dia apa-apa ya. Akhirnya kiau aja Nabi. Nah tadi lalu di kiau ketemuan lawan Nabi mengenalkan Sayyidina Umar. Jadi lalu kita Nabi bujurkah kayak ini keadaan ikan tinggi wahai Rasulullah. Nah bujurkah itu sama lamanan membaca sembahyang sama lamanan baca Quran sekhatam sehari puasa sampai hari kedua amrihan sampai bini kada tahu boleh tinggi wahai Rasulullah. Ramai benar beribadah. Kenapa? Sama kayak tadi ditagur nanti jangan kayak itu. Kayak apa wahai Rasulullah nah ini yang bagusnya minta petunjuk. Ujar Nabi sum salasata ayyamin fi kulli syahrin. Puasalah ujar Nabi 3 hari aja cukup di dalam setiap bulan. Fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dzalika shaumul dahar. Karena ujar Nabi di dalam agama kita itu sudah diberi Allah keringanan. Kita sekali beribadah itu sama dalam 10. Ketika kita puasa 3 hari di dalam sebulan itu sama aja sudah dalam puasa sebulanan. Jadi dengan sebulan 3 hari itu beberapa pilihan karena di ulama itu ada 1, 2, 3, ada 13, 14, 15. Ada 28, 29, 30 kalau kebetulan bulannya 30 tapi kalau misalnya bulannya cuma 29 berarti 27, 28, 29 terserah aja pilihan kan cuman anggaran pemuda sama anak tadi wahai Rasulullah kasih kita
namun 3 hari. Ini patuh 30. Coba bayangkan orang patuh 30 hari puasa sebulanan disuruh 3 hari. Asa talawo tadi kasanya kita mau Rasulullah. Angga itu jadi kisah orang bahari itu lah kasanya kita mana wahai Rasulullah tambah iakan turun kasanya kita. Ujar Nabi, puasa sehari bukan 2 hari. Yang jadi 10 hari berarti kayaknya totalnya itu jadi puasa sehari, itu kayaknya bukan 2 hari, hanya puasa pulang 2 hari pulang hanya sehari. Jadi berarti 10 hari kan bisa sepertiga jadinya. Jadi 10 hari di dalam sebulan itu sudah luar biasa. Jadi ujar Siddiq, belum kasar kita mulai Rasulullah. Itu. Lalu ujar Nabi, Soma Nabiullah Daud. Puasalah engkau sebagaimana puasa Nabiullah Daud. Jadi, kayak Soma Nabiullah Daud. Kayak apa dalam puasa Nabiullah Daud oleh Rasulullah? Ujar Nabi, nisbat dahar, setengah zaman, artinya apa? Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Kalau membaca Al-Quran, wahai Rasulullah, urun sakhatam sama lama, ujar Nabi kebanyakan. Kurangi, ini kesantian juga, kalau ada nak itu juga kurangi. Nabi ini memanagur kan urun kan dikurangi. Saat pandang sandang, wahai Rasulullah, ujar Nabi, bacalah Quran itu sebulan sekhatam. Ikhtimhu fi kulli syahrin khatmah. Khatamkanlah Al-Quran itu di dalam sebulan sekhatam. Dan itu anjuran Nabi. Coba bayangkan ulang. Dari 30 khatam jadi 1 khatam. Kan jauhnya lah Nabi. Ini kan seorang kan sampai malam sekhatam. Jadi disuruh sekhatam sebulan. Saya juga. Nah, nampak cakapnya, wahai Rasulullah itu kurang kasih di tangan saya itu. Enggak itu kan. Kasih kita wahai Rasulullah untuk 30 jadi 1. Nah, lalu ditambah yang Nabi. Ujian Nabi khatamkanlah di dalam 20 hari 1 khatam. 20 hari. Ditawar pulang kasih kita wahai Rasulullah tambahkan. Pak ini buktiku aksara menjadi turun sanggup lebih daripada itu. Ujian Nabi di dalam 10 hari 1 khatam. Jadi sebulan 3 khatam. Allah ingin buktiku aksara menjadi turun kamu lagi tambahkan wahai Rasulullah. Ujian Nabi fi kulli Jum'atin khatmah, di dalam Jumat, di dalam seminggu khatmah. Nabi tawar lagi, kasih kita wahai Rasulullah, ulun kawal lebih daripada itu. Salah sebenarnya seminggu dan harap mantuk saban malam khatmah disuruh seminggu. Ujar Nabi fi kulli salati layalin khatmah. Bacalah Al-Quran di dalam 3 malam khatmah. 10 juz sama lama. Qala fa inni utiqu ala dzalik. Wahai Rasulullah tambahi ulun masih tahu sedikit. Ujar Nabi, la yafqahu man qara'a aqalla min salas. Kata kau paham nih kalau lebih kurang daripada 3. Artinya kayak ini baca bismillah aja, kata kau lagi tadabbur, kata kau lagi memahami sambil memahami. Artinya kada diizinkan oleh Nabi. Dan akhirnya apa? Akhirnya Sidin mengamalkan 3 hari sekhatam. Jadi dari sampai di sini aja adalah berarti di situ ada pelajaran bahwa 6 normal. Tadi benar kita ambil contoh Al-Quran, tadi adalah 6 normal. Sejus sehari itu minimal, maksimal 10 juz sehari kan nggak ada. Itu tuntunan daripada Rasulullah SAW. Itu orang 6 normal itu kawat mengendalikan nafsu kita. Bila kita kawat saja sehari setiap orang. Karena malam ya kita kayaknya ada yang kita bangun malam mungkin saja, mungkin 2 jam kita bangun, kayaknya sisanya guring itu normal. Nah, memang kita kehendaknya kita mungkin tadi ulun mengira kita dikabalikan daripada sahabat-sahabat itu tadi. Kalau sahabat tadi perlu diturunkan tensinya, ya Allah ada kita ini perlu dinaikkan. Nah, ini adalah pentingnya. Saya ulun aja secara pribadi atau ulun mungkin kadang normalnya adalah kadang-kadang sebulan atau 3 hari puasa itu cuma kan bisa bulan kadang-kadang perayaan sama sangat itu. Contohnya aja di bulan Saban ini alhamdulillah kalau 3 hari tadi adalah ulun menyatakan bahwa nisfu Saban jaga puasa, cuma lebih baik aku mulai tanggal 13, 14, 15 jadi ulun tadi 3 hari alhamdulillah. Cuma mungkin bulan Rajabnya sehari, 1 Rajab
baiknya bener emang ambil berkahnya satu aja begitu Allah macam-macam. Nah, urusan alasan bener aja bang, tak percaya bang. Ini kan masa ulang dulu sama kita sampai hari arus di sini jadi kita tapi kalau puasa lagi itu alasan banyak tak puasa apa ya. Nah, cuma paling ada tadi kayak itu gambaran. Jadi maksud orang apabila kita memang kekurangan tadi ayo kita naikkan. Nah, apabila nak ketinggian tadi memang perlu itu kisah urusan agama itu urusan ibadah kesan akhirat itu. Dan ketika sesuatu dimasuki nafsu itu jadi kada baik walau ibadah sekalipun. Nah, kuncinya tuh di situ. Kan apalagi karena urusan dunia. Dan ketika urusan dunia sudah dimasuki oleh nafsu, nah, karena kita bahasa kita ini kan ingat murid kepala lagi tuh bantu balik Allah urusan dunia sampai menuntut ilmu alim beribadah dari matinya jahatnya kayak itu. Makanya itu anak di nafsu dan itu yang paling jahat sebenarnya nafsu supaya kainan maksudnya apabila kita sudah nafsu terkendali dunia itu bujur-bujur kita kerjakan tugas dunia kita sebaik-baiknya dengan niat yang benar. Jadi mulai niatnya sudah bujur niat kita tadi dunia kesan akhirat juga aku mencari. Nah, di dalam kita mencari bekerja dunia ya disempat-sempatkanlah beribadah. Sambil beribadah contoh-contoh yang sederhana tentang beribadah itu nggak baik. Yang pertama jangan ada kita melanggar hukum Allah Taala. Oh ini kan boleh jangan dikabili. Ya kalau dah misalnya apa-apa. Kemudian sambil berzikir kepada Allah sambil apa kalau kita laksanakan di Quran gitu. Fantashiru fil ardi fa idza qudiyatis shalah apabila selesai sembahyang 5 waktu fantashiru fil ardi silahkan bertebaran di muka bumi wabtaghu min fadlillah carilah rezeki karunia Allah tetapi wazkurullaha katsiran. Nah, kata-kata wazkurullah katsiran dan berzikirlah kepada Allah dengan banyak itu ada pengertiannya dua macam. Yang pertama arti berzikir ingat jangan sampai melanggar hukum Allah, ingat Allah selalu mengawasi. Itu yang utamanya di situ. Jadi jaga orang berdagang misalnya ada keinginan mengurangi takaran, mengurangi timbangan misalnya ini Allah Ta'ala mengawasi ketahuannya boleh jadi pelanggan kita kada tahu bayi sasingkuk gula kita kurangi misalnya kan. Nah itu daripada berubah juga. Tetapi kan di sisi yang lain memang dasar kita daripada kita mengalami baik untuk berzikir kah baca salawat kah kau hanya sambil duduk di toko sambil duduk di kantor kan daripada kita usaha. Itu artinya walau usaha dunia tapi sambil beribadah. Nah itu yang normal tadi teman itu tapi bila sudah ada normal ketika nafsu tadi nang berpuasa ya tadi nang kadang-kadang sembahyang tadi ingat kadang-kadang hukum Allah terlanggar nang dipikirkan kayak apa lagi bahkan halal haram pada peduli lagi kayak apa supaya terus menumpuk harta itulah dunia nang berbahaya. Dan maka bila dia sudah termasuk di sini ujar Nabi Isa alaihissalam syaribu apa qalibud dunya kasyaribi ma'il bahar. Ulama sedada syurban sedada akshan hatta yaqtulah. Orang-orang yang mencari dunia yang sudah ramai lawan dunia itu seperti orang yang minum air laut. Semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus sampai akhirnya dia akan mati terbunuh karena kebanyakan minum air laut. Nah, kayak itu kan tahu kan orang kan biasa mencoba itu minum air laut, mencoba kisahnya kayak itu biasa. Itu untuk perumpamaan. Jadi dunia itu contohnya memang kayak itu. Apabila kita sudah tahu kami lawan dunia tadi contohnya aja misalnya bagian daripada dunia itu mengumpul harta itu kan udah ada puas-puasnya. Kalau aku hanya sudah kayak berisian rekening 1M misalnya aku puas adanya pengeluaran saya itu masih terlalu sedikit karena di situ ada 2M, 3M, 7M, 10M nanti apanya saya. Itu kan padahal masih juta-juta tuh M itu mungkin sudah segenal banget. Orang yang sudah triliun tuh ya tuh masih sedikit jadi cuma 4 TK ini dah. Ini ada kurang kalsel. Jangan bukan kayak gitu kan. Mana orangnya tuh kasugian siang tuh berapa 4 TK. Wah 4 TK jalan ya. Kalanya baru 20 TK kan tahu dia lupa kan kayak ini kan orang dunia. Maka kayak itu. Makanya di dalam Al-Quran al-hakum takasur hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah mulai menumpuk harta itu enggak ada mati nanti. Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin labdawasan yang jangan seandainya nih ada orang berisian manusia yang berisian lembah itu nih ada gunung 2 buting gunung sasalah gunung ini lembah orangnya jadi katanya gunung nih lengkungan gunung kabariknya nih kita isi lawan emas itu miliknya seorang lalunya mandala di anunya ada sebuah lagi itu lembah ada ampunnya mesti bisa sayanya. Lawan alimnya ada mawadian min zahabin labdawasan yang seandainya seseorang mempunyai 1 lembah daripada emas misalnya dia akan mencari lembah kedua. Apabila sudah ada lembah kedua labdawasan dia akan
puasa ini adalah masa kita untuk menggambling nafsu kita, mengendalikan nafsu kita. Nah di sini beratnya nih jomblo, karena jarang-jarang orang yang bujur-bujur bulan puasa ini dijadikan untuk menekan nafsu. Nah di antaranya nafsunya utama makan minum, jadi mungkin kada tapi panggil lagi pas ada yang dikurangi makan minum di bulan puasa kata. Jadi tingkatkan ibadah. Jadinya dua macam inilah. Kuda, kita kembali kepada kuda. Kuda itu kayak apa supaya jinak? Kuda liar supaya jinak itu cuma dua resepnya. Pertama, kurangi makan dan minumnya. Kemudian nomor dua, andaki beban seberat-beratnya. Entah, itu resepnya kayak gitu. Andaki beban berat-berat di belakang. Ini kan yang luncat aja kalau kita bebarat di sifatnya. Jangan diberi makan, jangan diberi minum, sedikit aja asal yang mati berat aja, tadi sampainya lemas. Kemudian andaki beban yang berat, yang itu apa? Tumbukannya tali untuk jalannya. Itu pertandingan. Disitulah makanya di dalam bulan Ramadan itu pertama makan minum dikurangi, kemudian ibadah ditambahi. Tambah yang biasanya cuma 5 waktu ada tarawih. Dan Quran mungkin Yasin tabarak benar aja biasa dibaca, sekarang tadi minimal 1 juz kalau perlu. Angka itulah ibadah-ibadah dan sampai kayaknya normal. Nah itu kira-kira adalah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sama kita bulan Ramadan. Jadi sudah nafsu kita ini kalau tadi nafsu nang ramai beribadah ramai. Jadi kesimpulannya dunia sekalipun itu dunia untuk akhirat tadi urusan itu jadi ibadah juga karena di sisi Allah. Jadi akhiratnya sudah ibadah kita sudah jadi nilai pahala, dunia kita pun jadi nilai pahala. Inilah karena kan disebut an-nafsul mutmainnah. Tadi itu akan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Silakan bergabung dengan hamba-hamba yang lain yang sudah tenang-tenang beribadah, wadkhuli jannati, ujungnya masukkanlah baik-baik ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Taqabbalallahu minna wa minkum wa Al-Fatihah. Tim Liputan HSS TV melaporkan.